dengan itu. Yang ketiga di sini, maka untuk Ruhul Kudus, maknanya ditafsirkan untuk malaikat Jibril atau untuk Bunda Maria. Keduanya makhluk. Bunda Maria telah meninggal. Ruhul Kudus jika tafsirannya Jibril, Jibril pun malaikat ciptaan Allah. Maka di sini jelas mereka telah melaksanakan kesyirikan, telah melaksanakan perserikatan dalam peribadatan. Diberikan kepada Allah Bapa, diberikan kepada Allah Anak, diberikan kepada Rohul Kudus, satu ibadah dibagi tiga. Allah hanya yang menciptakan mereka semua tadi, menciptakan orang yang menyembahnya, dan menciptakan Yesus Kristus, dan menciptakan Rohul Kudus, itu hanya kebagian sepertiga saja. Sepertiga yang lain diberikan kepada anaknya, Yesus Kristus. Sepertiga yang lain kepada malaikat Jibril, Ruhul Kudus atau Bunda Maria. Ini jelas kesyirikan. Maka oleh sebab itu Allah berfirman di Al-Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kufur, telah musyrik mereka orang-orang yang mengatakan Trinitas, Allah itu satu tetapi tiga. Seperti tadi. Maka kedua Yahudi, kedua agama ini Yahudi dan Nasrani, semuanya bukan Islam. Maka di sini kita jelaskan bahwa mereka menserikatkan Allah dalam peribadatan. Maka oleh sebab itu di Al-Quran disebutkan di surat Taubah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Dalika qaul, bahwa maknanya terlalu panjang nanti untuk bapak-bapak. Maka maknanya di sini berkata orang Yahudi Uzair itu nabi bagi mereka, dijadikan anak Allah, sehingga mereka beribadah kepada Rob mereka, orang-orang Yahudi, dan kepada Uzair yang merupakan nabi mereka setelah Musa, dijadikan anak Allah. Terus berlanjut, akhirnya datang Nabi Isa membawa kembali kepada tauhid. Ayo melaksanakan ibadah hanya kepada Allah, Nabi Isa. Kemudian orang-orang Yahud seperti biasa hasad, iri dan dengki, ingin membunuh Isa, dan mereka akhirnya mengutus serdadu Romawi. Kemudian dibawa dari muridnya Nabi Isa yang ke-13 dinamakan Judas Iskariot. Maka mereka meyakini nomor 13 itu nomor yang sial. Karena dari muridnya Al-Hawariyun yang 13 namanya Judas Iskariot berkhianat. Dia menjual Nabi Isa, dikatakan kepada pemimpin-pemimpin Romawi dan Yahudi bahwa aku mengetahui di mana Isa, karena Isa mengajak kepada tauhid, mengembalikan kepada Allah yang esa, dan mereka mengatakan Uzair anak Allah. Maka ajaran mereka, ajaran Nabi Isa ini bisa menghancurkan ajaran orang-orang Yahud dan ajaran juga para pemimpin Kaisar Romawi yang mengajak agama penyembahan kepada selain Allah. Maka ini ajaran yang tauhid ini harus ditumpas. Maka akhirnya mereka mencari di mana Isa ibnu Maryam. Akhirnya ada yang berkhianat dari muridnya yang nomor 13 Judas Iskariot, dan akhirnya dibawalah serdadu Romawi ini ke tempat Isa ibnu Maryam beserta Hawariyun. Al-Hawariyun para pengikut Isa yang mengajarkan tauhid. Maka di saat sampai di kebun ataupun di tempat, Judas Iskariot ini mencari dan bertanya kepada Al-Hawariyun yang datang, mana Isa ibnu Maryam? Mereka kaget. Kok kamu nanya Isa ibnu Maryam? Kamu kan Isa ibnu Maryam. Di dalam Al-Quran disebutkan bal rafa'ahu, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa pada saat itu. Dan ditampakkan Syibh, ditampakkan Judas Iskariot tampangnya seperti Isa. Allah mengangkat Isa alaihissalam ke langit, dan dia hidup terus sampai nanti hari kiamat Allah akan menurunkannya dari langit untuk membunuh Dajjal di akhir zaman. Dan hidup bersama kaum muslimin di bawah pimpinan kaum muslimin melaksanakan syariat Islam, melaksanakan tauhid kepada Allah, tidak mengajak kepada salib, penyembahan kepada dirinya disalib, tidak.
Maka itu Isa ibnu Maryam akan turun kelak. Sehingga orang-orang Nasoro pada saat itu akan banyak kembali kepada agamanya. Yang benar, agama tauhid. Kesimpulannya, Judas Iskariot ditampakkan. Maka akhirnya dia menanyakan, mana Yesus Kristus? Mana Isa? Mereka heran. Lah kamulah Isa. Akhirnya para serdadu-serdadu tidak sabar, mereka tadinya menunggu di luar kebun. Masuklah karena terlalu lama. Mereka mendapati Isa ibnu Maryam. Padahal hakikatnya Judas Iskariot yang ditampakkan Isa ibnu Maryam. Ini keyakinan muslimin. Ijma' dalam keadaan seperti ini. Sehingga yang disalib bukan Nabi Isa. Apalagi anak Allah. Maka di sini semua mempersaksikan. Mulai dari Al-Hawariyun heran. Dan yakin itu bukan Isa. Karena dia memelas-melas. Aku bukan Isa, jangan bunuh aku. Kif, Nabi Isa menjadi orang pengecut seperti itu. Dan dia memohon-mohon kepada para serdadu yang membawanya. Aku bukan Isa, aku Judas yang membawa kamu ke sini. Bingung semuanya. Akhirnya diperintah untuk disalib dan dibunuh. Maka lihat, semua mempersaksikan serdadu dan para Hawariyun, ini bukan Isa ibnu Maryam. Seorang nabi yang agung, memelas-melas untuk tidak disalib, tidak dibunuh, dan tidak dibawa oleh para tentara. Dan begitu pun apalagi yang menganggap dia anak Allah. Maka bagaimana anak Allah disalib, dipaku tangannya pada tiang. Kemudian kakinya dilipatkan dipaku. Mana pertolongan Allah Bapaknya? Kemudian diberikan mahkota dari duri yang tajam. Ditandaskan kepada kepalanya duri yang tajam. Seperti duri-duri yang antum lihat, pagar-pagar duri seperti itu. Berdarah dari kening-keningnya dan kepalanya. Dibiarkan seperti itu 3 hari. Sampai mati di tiang salib. Dan dituliskan inri. Penghinaan. Bahwa orang ini orang yang buruk, jahat. Sehingga orang membaca, disalib karena jahat. Ini penghinaan di dunia. Untuk apa? Karena dia Judas Iskariot menurut Islam pengkhianat dari muridnya Isa ibnu Maryam. Namun bagi mereka orang Nasoro itu Yesus Kristus, seorang nabi yang mulia. Lebih parah lagi dianggap anak Allah. Maka bagaimana Allah menghinakan anaknya? Disalib, mati dalam keadaan disalib dan merintih-rintih, di mana dia mengatakan aku bukan Yesus. Aku bukan Isa ibnu Maryam. Merintih-rintih dan sebagainya. Maka ini jelas suatu perkara yang menyelisihi dari keadaan yang benar. Dan kalau begitu siapa yang menyebabkan sekarang kitab Injil ada pelajaran penyembahan Allah yang 3 tadi, Ats-Tsalitsu Tsalatsa ataupun Trinitas, dikarenakan masuknya orang Yahudi yang pura-pura menjadi pendeta, dinamakan dengan bahasa Indonesia Santo Paulus, yang bahasa Inggrisnya The Saint Paul, atau bahasa Arabnya Baba Baul. Maka di sini mereka beriman kepada kitab Injil yang sudah dirusak oleh Yahudi dari Santo Paulus. Maka agama Nasoro pun agama mengajak kepada kesyirikan. Kemudian setelah itu datanglah Nabi Muhammad mengembalikan manusia untuk menyembah Allah. He is the one and only. Dialah satu-satunya yang menciptakan kita, memberikan kita rizki, dan memiliki kita. Dialah yang berhak satu-satunya untuk diibadahi. Dan ajaran Nabi Muhammad sampai hereafter, sampai the doomsday, sampai the end of the world, hari kiamat kelak, akan terjaga. Tidak seperti ajaran Nabi Isa, tidak seperti ajaran Nabi Musa, tidak seperti ajaran nabi-nabi terdahulu. Allah menurunkan ayat Al-Quran di surat Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan, kami yang menurunkan agama Islam dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dan kami pasti akan menjaganya sampai hari kiamat, bahwa Allah itu esa untuk diibadahi makhluknya. Maka alhamdulillah kita beragama Islam,
Kesimpulannya, inilah definisi dari contoh kesyirikan. Maka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani jelas mereka syirik. Dan contoh yang lain seperti orang-orang yang selain Yahudi dan Nasrani, agar kita yakin bahwa mereka dalam keadaan salah. Seperti orang-orang Hindu. Maka mereka menyembah dewa-dewa yang mereka anggap ada di Mayapada ini. Mayapada adalah nama untuk dunia bagi ajaran Hindu. Maka di Mayapada di dunia ini ada dewa yang namanya Dewa Siwa yang 4 tangan. Dewa Siwa ini dialah yang menciptakan alam raya. Mereka ada di hatinya seperti itu. Dan untuk dijaga alam raya ini oleh Dewa Wisnu. Yang Dewa Wisnu itu kadang-kadang dia turun ke bumi beravatar masuk ke Ramayana di dalam kisah Rahwana. Di saat melampaui batas, turunlah kepada Ramayana memerangi Rahwana. Kemudian di zaman Pandawa, nggak tahu zaman Pandawa itu kapan, tahun berapa? Ada Pandawa. Di zaman Pandawa dengan Kurawa berperang yang namanya Baratayuda, maka turunlah Krishna yang merupakan utusan dari Wisnu atau avatar dari Wisnu turun untuk mengatur alam raya agar Pandawa yang 5 menang dari Kurawa yang 100. Itu keyakinan mereka. Jadi ada yang namanya Dewa Wisnu menjaga alam raya, menjaga kebaikan agar terus ada, dan Dewa Bayu, Dewa Angin, dan Dewa Brahma, Dewa Api, dan Dewa Surya, Dewa Mentari, dan Dewa Indra, Dewa Guntur, dan Dewa Aswin, Dewa Pengobatan, dan Dewi Sri, Dewa Padi, dan Dewa Ganesha yang kepalanya gajah, Dewa ITB, Dewa Kepandaian katanya. Maka semua di sini mereka menganggap dewa-dewa ini disembah. Diberikanlah penyembahan ibadah kepada mereka. Maka mereka musyrik atau tidak jelas. Bahkan mereka meyakini dewa-dewa ini banyak. Maka mereka melaksanakan sholat kepada dewa-dewa ini. Maka ini juga contoh dari kesyirikan. Kalau kita rujuk keyakinan mereka orang Hindu, mereka meyakini ada dewa-dewa tersebut. Kalau ada angin sepoi-sepoi, mereka bersyukur, terima kasih Dewa Bayu. Di saat mentari terik, kemudian menyuburkan tanamannya, terima kasih Dewa Surya. Di saat terjadi gerhana matahari, aduh kasihan Surya, tertutup eklips, tertutup gerhana, tidak bisa menolong dirinya. Kemudian datang guntur menggelegar, oh Dewa Indra marah. Itu keyakinan di hati mereka. Maka dari mana mereka meyakini dewa-dewa ini? Ternyata dari kitab yang ditulis oleh Gotawa Badawad Gita mereka, yang orang Hindu, penyair dan ahli sastra dari orang India tersebut. Karangan manusia, hasil karya sastra. Diimani, itulah miskinnya dari manusia. Mencari siapa yang harus